Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Good morning. Semoga hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, dan kita masih bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Semoga anak-anak semua sehat ya, dan selalu tetap semangat. Baiklah, kita akan masuk ke pelajaran TIK, pelajaran 1. Di sini ada 4 materi pembelajaran dalam pelajaran 1. Yang pertama, mengenal program angka. Kedua, melakukan perhitungan dengan fungsi. Ketiga, membuat gambar digital. Keempat, membuat animasi stop motion. Nah, kalian bisa buka buku yang ada di pelajaran 1. Untuk pelajaran 1 itu ada 3 materi, tetapi Bu Iin akan menjelaskan jadi 4 materi. Untuk mengenal program angka, mungkin kalian belum pernah mendengar, atau mungkin ada beberapa anak yang sudah mendengar ya. Jadi Ibu akan menjelaskan. Oke, kita klik. Mengenal program pengolah angka. Apa itu program pengolah angka? Program pengolah angka merupakan salah satu program yang dirancang atau dibuat untuk membantu dalam hal perhitungan yang panjang dan rumit. Oke. Apa saja yang dapat dilakukan oleh program pengolah angka? Yang pertama, dapat melakukan perhitungan statistik. Yang kedua, membuat data dengan tabel. Yang ketiga, membuat data dengan grafik. Next, apa saja program pengolah angka? Nah, berikut adalah program pengolah angka yang banyak digunakan oleh orang luas atau masyarakat. Pertama, Microsoft Excel. Yang kedua, Open Office Calc. Nah, ini adalah logo-logo dari Microsoft Excel dan Open Office Calc ya. Lihat perbedaannya ya. Oke, Microsoft Excel dan Open Office Calc merupakan salah satu program pengolah angka yang dapat dengan mudah di-download atau diinstal secara gratis. Nah, jadi Microsoft Office Excel atau Open Office Calc itu kalian bisa download melalui Google Play Store atau Google. Kalau yang punya jika ada yang punya laptop, notebook atau komputer, itu bisa download di Google, atau biasanya sudah ada bawaan dari Microsoft Office tersendiri. Nah, sedangkan yang tidak memiliki atau tidak punya laptop maupun komputer, itu bisa download melalui App Store atau Play Store. Nah, biasanya itu kita menggunakan WPS Office. Oke. Microsoft Excel juga berjalan pada sistem operasi Windows, sedangkan Open Office Calc berjalan pada sistem operasi Linux. Nah, biasanya yang akan kita pelajari sistem pengolah angka yaitu Microsoft Excel. Kenapa? Karena Microsoft Excel itu banyak yang menggunakan dan mudah dipelajarinya dibanding dengan Open Office Calc. Oke, kita next. Nah, tampilan Open Office Calc. Nah, ini adalah tampilan Open Office Calc ya. Calc nih ya. Seperti ini. Sedangkan tampilan kelewat. Kita preview dulu. Oke, nah, ada yang salah nih.
Oke, nah yang ini adalah tampilan Microsoft Excel. Nah, di sini seperti ini. Yang berbeda itu adalah hanya tampilannya saja, tapi sistem pengerjaannya, sistem operasinya, sistem softwarenya yaitu tadi sama-sama pengolah angka operasi perhitungan. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Excel. Nah, ini tampilannya dan segera keterangan serta fungsi-fungsinya ada menu bar, title bar, toolbar, baris, kolom, formula bar, sel aktif dan lain-lain. Oke, kita akan next dan Ibu akan oke, ini karena ini sudah, kita akan next. Oke. Fungsi dari tampilan Microsoft Excel. Oke. Yang pertama ada title bar, merupakan tempat untuk menampilkan nama program yang sedang aktif. Oke, yang kedua tab menu atau menu bar, deretan menu yang berisi perintah. Nah, menu-menunya itu kalau menu bar itu deretan menu yang berisi perintah, artinya berupa teks ya, seperti home, insert, page layout, formula, data, review, dan view maupun help. Oke, toolbar. Toolbar itu deretan icon yang berisi perintah. Nah, contohnya ini gambar icon untuk menebalkan huruf. Yang kalian tahu huruf B, tapi artinya B itu memiliki artinya bold, singkatan dari bold yang artinya menebalkan huruf. Nah, jika kalian ingin membuat ukuran huruf, berarti menggunakan font size, berarti ada di angka 11 ini, berarti itu gambar ikonnya gitu. Nah, jadi toolbar itu deretan icon yang berisi perintah. Kita next lagi. Formula bar menampilkan isi sel yang sedang aktif. Nah, jadi ketika kita menulis atau mengetik sesuatu yang kita ingin berupa teks atau berupa angka nah itu nanti ada di kolom kosong yang di samping fx. Nah, ini adalah file yang akan kita tulis akan aktif di atas tersebut. Oke. Yang kelima, aktif sel atau sel yang aktif menampilkan sel yang sedang aktif yang biasanya ditandai dengan garis tebal yang membentuk bingkai. Contoh sel A1. Nah, jadi ada kolom A baris ke-1 atau baris pertama. Jadi warna orange tersebut ini menampilkan bahwa sel yang kita klik itu berarti aktif. Berarti posisi kotak yang warna hitam ini posisi letaknya ada di kolom A baris 1, yaitu sel A1. Dibacanya sel A1. Nah, ditulis sel A1, dibaca kolom A baris pertama. Kalau kita klik di B4 gimana Bu? Maka dibacanya sel B4 ya. Ditulis sel B4, dibacanya kolom B baris ke-4 gitu. Oke, adik yang keenam ada sel, area perpotongan antara kolom dengan baris. Oke, kita kasih gambarnya. Nah, ini adalah gambar dari perpotongan antara kolom dengan baris. Jadi di sini itu ada angka nomor 1 sampai dengan 20. Nah, posisi kolom yang kita gunakan ada di sel C10. Kenapa di sel C10? Karena kita posisi ada di baris 1 sampai dengan 20. Perpotongan antara baris 1 sampai dengan 20 berarti ada di baris ke-10. Kalau kita ngeklik di B10 berarti sama aja dengan perpotongan antara B10. Kalau kita klik kolom ada di C berarti C10. Nah, artinya menyesuaikan dari si baris dan juga kolom. Oke, kita next lagi. Yang ketujuh, kolom. Deretan sel yang berarah tegak ditandai dengan abjad. Oke, kalau kita lihat di sini itu mendatar ya, tapi penglihatan yang dimaksud berdiri tegak itu jadi cara melihatnya itu dari huruf. Misalkan contoh huruf A. Kalau kita tekan di huruf A, maka dia akan memblok
semua huruf A. Jadi memblok semua kolom. Jadi huruf A itu yang disebut dengan deretan kolom itu dari huruf A sampai dari atas sampai dengan ke bawah, itu yang disebut dengan berdiri tegak, yang berarah tegak. Nah, sedangkan baris itu dia tandai dengan angka. Nah, seperti ini. Nah, angka ini malah angka yang terlihat tegak, tapi sebenarnya mendatar. Bagaimana mendatarnya? Karena angka akan dilihat dari sebelah kanan, kolom-kolom dari sebelah kanan, maka dia akan bermunculan dengan kolom yang dari kanan ke. Nah, yang dari angka 11 misalkan ke arah kanan, nah itu yang disebut dengan mendatar ya. Cuma kalau tampilan dari angkanya tetap dia termasuk ke dalam tegak, cuma kita lihatnya itu dari angka 1 ke samping kanan, angka 2 ke samping kanan ke arah kolom. Nah, itu yang disebut dengan baris. Oke, kita next. Worksheet tab artinya untuk menambah, menghapus, memilih worksheet yang akan ditampilkan dalam pada halaman kerja. Nah, jadi di sini ada lembar-lembar kerja atau sheet 1, sheet 2, sheet 3. Nah, di sini ada sheet 10, ada sheet 11, ada 4A, B, C yang artinya lembar kerja pada worksheet. Oke. Nah, jadi nomor 9 dengan nomor 10 itu sama, saling berkaitan. Nah, kalau worksheet itu lembar kerja pengolahan angka. Nah, ini semua yang ada gambar sini termasuk ke dalam worksheet. Anggap saja buku. Nah, buku, lembar kerja buku itu yaitu garis-garis tersebut itu buku itu lembar kerjanya. Ya, ketika kamu menulis ya di buku itu ada garis-garis putih kan. Nah, itu disebut lembar kerjanya. Kalau worksheet tab itu halamannya. Jadi sheet 1, lembar kerja 1, lembar kerja 2, halaman 1, halaman 2, halaman 3. Nah, yang membedakan worksheet tab dan worksheet itu seperti itu. Kita next lagi. Oke. 11. Scroll bar, menggulung layar ke arah vertikal maupun horizontal. Nah, ini jika kalian lihat ada anak panah kiri kanan atas bawah. Jika kalian menggeser ke kanan, maka lembar kerja tersebut akan menggeser ke arah kanan. Kalau vertikal berarti ke kiri atau ke kanan. Kalau horizontal berarti atas dan bawah. Oke. Kita lanjut lagi. Materi yang kedua yaitu membuat data. Kita klik. Oke. Membuat data. Jenis-jenis data pada data terdapat pada Microsoft Excel itu ada 4. Yang pertama, data teks atau label, data angka, ketiga formula atau rumus, yang keempat fungsi. Oke, kita lihat formula. Rumus operasi hitung pada Excel disebut juga dengan formula. Ya. Rumus atau formula dapat memudahkan kita dalam mengerjakan beragam proses perhitungan dan pengolahan data di Microsoft Excel. Nah, kenapa dapat memudahkan proses pengolahan hitung? Karena kan perhitungan Excel itu panjang. Jadi contoh, terdapat nilai siswa yang akan ibu input. Contohnya nilai ulangan. Terdapat 30 siswa dengan nilai rata-rata 75, maka ibu akan menghitung nilai siswa keseluruhan sebanyak 30 siswa. Nah, itu kan tidak mungkin menggunakan kalkulator. Tapi kalau di dalam Microsoft Excel itu ada rumusnya yang cepat dan lebih mudah. Nanti kita akan bahas di selanjutnya ya. Oke, untuk menulis rumus dapat diawali dengan sama dengan. Kenapa dengan sama dengan? Karena memang sudah dari sananya memang rumusnya sudah seperti itu ya. Jadi nanti sistem penulisan sama dengan nanti ada di next selanjutnya. Oke.
Operasi hitung yang digunakan dalam Excel adalah penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan, dan perpangkatan. Nah, jadi formula atau rumus itu dalam operasi hitung sama dengan matematika ya. Tapi ada perbedaan dalam segi tanda. Oke, kita lihat. Nah, seperti ini. Oke, diperlukannya ada tanda kurung. Nah, jadi ada sama dengan ada tanda kurung dalam penulisan rumus atau formula. Oke, untuk perpangkatan, jika di matematika perpangkatan itu dengan angka 2 di atas angka, sedangkan di dalam Microsoft Excel itu menggunakan anak panah ke atas. Jika perkalian dalam matematika dengan tanda X atau tanda silang, sedangkan di dalam Microsoft Excel menggunakan tanda bintang. Untuk pembagian itu menggunakan titik 2 pada matematika, sedangkan pada formula Microsoft Excel menggunakan tanda garis miring. Untuk penjumlahan dan pengurangan itu sama ya tandanya ya, plus dan minus. Oke. Untuk sampai sini kita lanjut lagi. Kita masuk ke dalam fungsi. Oke. Fungsi atau function adalah formula khusus yang telah disediakan oleh program Microsoft Excel. Dengan adanya fungsi atau function, rumus tersebut berfungsi untuk menyederhanakan rumus sehingga membuat proses perhitungan data menjadi lebih singkat dan mudah untuk dikerjakan. Nah, biasanya yang menggunakan fungsi itu rumus yang memang sudah disediakan oleh Microsoft Excel. Beda, fungsi dan formula itu rumusnya berbeda. Sedangkan di formula menggunakan perpangkatan pakai tanda petik. Nah, sedangkan untuk fungsi itu ada tanda penjumlahan menggunakan rumus khususnya ada. Oke, kita lihat lagi. Berikut contoh fungsi atau function yang akan kita pelajari. Oke. Nah, ini yang membedakan sum, average, min, max, dan if. Oke. Sum memiliki arti menghitung penjumlahan data dalam suatu range. Maaf ya, itu bukan satu tapi suatu range. Average menghitung rata-rata data dalam suatu range. Min atau minimal menghitung nilai terkecil dalam suatu range. Max atau maksimal menghitung nilai terbesar dalam satu range. If jika maka, biasanya gitu. Rumus yang dapat memberikan suatu hasil berdasarkan proses evaluasi suatu kondisi logika tertentu. Terdapat dua kemungkinan hasil dari proses evaluasi, yakni benar atau salah. Oke, sum itu biasanya digunakan untuk penjumlahan total. Contoh, Bu Iin akan menghitung nilai siswa sebanyak 30. Nah, total penilaian ulangan harian matematika. Nah, dari 30 siswa, Bu Iin akan hitung total keseluruhan ada berapa. Nah, misalkan 80 tambah 80. Nah, total keseluruhannya atau berapa? Kalau ada 30 siswa berarti berapa tuh? Nah, itu menggunakan rumus sum. Average atau average. Nah, menghitung rata-rata. Nah, rata-rata dari nilai semua keseluruhan itu akan terlihat dari 30 siswa. Dengan pakai rumus average langsung ketahuan rata-ratanya dari 30 siswa ada berapa nih, berapa nilai rata-rata. Nah, itu ketahuan dalam hitungan 1 menit aja itu sudah ketahuan. Min, max. Nah, misalkan kita mau nyari nilai dari 30 siswa, nilai terkecilnya siapa? Nah, pakai min, ketahuan nih nilai terkecilnya misalkan 60 atau 50. Nah, ketahuan. Nilai terbesar juga sama, menggunakan max. Kalau if, biasanya if itu digunakan pada kondisi dimana ketika contoh kelulusan, misalkan kita akan memberikan surat kelulusan bagi siswa
kelas 6. Nah, biasanya kan lulus tidak lulus, lulus tidak lulus. Nah, itu ada berdasarkan seperti itu. Biasanya menggunakan rumus if dalam Microsoft Excel. Oke, kita home. Nah, untuk minggu depan kita akan proses di perhitungan dengan rumus operasi hitung. Bagaimana caranya ya, untuk menggunakan rumus operasi hitung, terus perhitungan dengan menggunakan fungsi, bagaimana caranya, langkah-langkahnya seperti apa. Biar kalian lebih mudah dan mengerti, mungkin tadi hanya sekilas saja karena memang kalian kan belum pernah menggunakan Microsoft Excel, jadi Bu In harus mengenalkan dulu, baru kita langsung masuk ke dalam melakukan perhitungan dengan fungsi. Oke, thank you for your attention. Semoga materi hari ini dapat mudah dimengerti oleh kalian, dan nanti ada sedikit tugas dari kalian ya. Ibu ingatkan kembali untuk yang tidak memiliki komputer atau laptop maupun notebook, silakan download WPS Office. Mungkin yang dulu kelas 5-nya sama Bu In sudah punya ya, yang menggunakan PowerPoint. Nah, kan di situ nanti ada Microsoft Excel ya. Silakan cara-cara atau langkah-langkahnya silakan cari mandiri melalui YouTube. Nah, yang pakai HP download Play Store, di Play Store WPS Office. Nanti di situ ada Microsoft Excel ya. Untuk tugasnya lebih lanjut nanti akan Ibu kirim melalui Classroom. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.